Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai stay at home wife. Nah, ini aku lagi masak untuk menu hari ini. Menu hari ini tuh aku mau masak sambal tumpang, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di daerah Jawa itu familiar ya sama menu ini. Tapi ini tuh versi aku nih, versi resep aku dan mungkin agak berbeda ya di berbagai daerah. Cuma ini yang disuka sama suami aku. Untuk bumbu halusnya tuh aku halusin bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, sama kencur. Sebenarnya lebih enak pakai cabai merah ya. Bukan lebih enak sih, lebih bagus cara warnanya. Karena kan nanti endingnya warnanya bakal lebih merah. Tapi aku nggak ada cabai merah, jadi aku ganti cabai keriting. Untuk takarannya aku pakai 2 bawang putih, 6 bawang merah, cabai keriting, sama cabai rawit itu sesukanya. Tergantung tingkat kepedesan sama 1 ruas kencur. Habis itu tinggal ditumis sampai matang. Setelah minyak-minyaknya agak keluar, aku masukin salam sama lengkuas ya teman-teman. Lengkuasnya itu udah digeprek. Habis itu tumis lagi sampai dengan bumbunya matang. Nah, tadi tuh sebelum masak bumbunya tuh aku rebus tempe teman-teman. Tempenya itu setelah direbus, setelah matang itu aku bejek-bejek aja pakai ulekan supaya agak halus. Nah, air rebusan tempenya itu aku masukin ke bumbu yang ini nih, yang udah dihalusin, yang udah ditumis sama digabung dengan tempe halusnya juga supaya rasa tempenya tuh makin dapet. Habis itu aku seasoning pakai garam sama kaldu bubuk. Kalau misalkan teman-teman suka agak yang manis bisa ditambahin gula juga. Selanjutnya aku masukin santan teman-teman. Nah, santan ini udah kelamaan di kulkas jadi memang agak beku. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masukin santan asli yang memang air santan gitu ya, itu nggak usah pakai air pun nggak masalah sih ya harusnya, karena nanti airnya kebanyakan. Habis itu tinggal ditunggu aja sampai matang. Setelah sambal tumpangnya matang, itu nggak aku langsung plating ya teman-teman, karena nanti aku mau goreng ayam sama tahu nih sebagai pelengkapnya. Jadi nanti aja digorengnya kalau satu rumah sudah mau sarapan. Untuk anak aku sih aku cuma bikinin ayam goreng sama tahu. Paling nanti aku rebusin sayur juga, sayur yang bakal dipakai juga untuk tambahan di sambal tumpangnya. Biasanya itu pakai toge sama bayam. Nah, ini aku lanjut aja beresin meja makan, karena tadi meja makannya tuh lumayan kotor ya teman-teman. Jadi ini mau aku rapiin dulu. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mampir di channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena semua support dari kalian berarti banget untuk aku supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih banyak ya. Meja makan adalah salah satu spot yang lumayan paling sering berantakan nih teman-teman kalau di rumah aku. Karena nih, misalkan malamnya aku mau tidur, udah aku rapiin ya meja makannya, udah aku lap juga, udah aku tata. Nah, terus biasanya ketika aku bangun tidur, aku ke meja makan lagi, udah berantakan lagi. Sebuah misteri sih sebenarnya. Nggak juga sih. Jadi aku tahu sebenarnya malam-malam itu biasanya suami aku ngemil atau sambil minum manis gitu, ataupun ngapain lah ya di meja makan sambil main game, dan makanya pasti berantakan, ada bekas makanan, cemilan, atau lain-lain. Kalau teman-teman suka gitu nggak sih? Malam dirapihin meja makannya, pas pagi-pagi udah berantakan lagi. Lanjut, aku ini ngelap kompor sama backsplash dan top table dari kitchen setnya ya teman-teman. Karena kan ini lumayan berminyak, tadi bekas masak. Cuma pas lagi ngelap-ngelap, aku jadi mikir, kan nanti goreng ayam sama tahu lagi ya, bakal nyiprat-nyiprat lagi, kotor lagi. Cuma ya udahlah ya, udah kadung dilap, dan kayaknya lebih enak juga kalau misalkan nanti pas misalkan mau masak lagi, itu kompornya udah bersih. Jadi ya udah aku lanjutin lap-lap aja, tapi nggak yang terlalu bersih banget. Karena ngelap-ngelap dapur itu kayak edik banget buat aku teman-teman. Kalau misalkan sedikit aja kotor, kayak mataku tuh gatel buat ngelap.
Jadi tuh kalau misalkan malam gitu udah aku lap, paginya tuh aku lap lagi, habis masak aku lap lagi. Kayak seneng gitu ya ngelapinnya. Tapi jadi ada hasilnya teman-teman. Kitchen set ini tuh umurnya udah hampir 3 tahun. Tapi tuh top table-nya masih bagus banget, backsplash-nya juga masih bagus. Jadi kayak masih terawat, masih kayak awal-awal waktu beli. Jadinya aku seneng sih kayak apa ya yang aku udah lakuin itu kayak membuahkan hasil. Nah, ini aku lanjut buat ngerapiin bekas sisa ya, bekas nyuci piring semalam nih. Semuanya pasti udah kering ya, tinggal aku masukin aja ke dalam tempatnya. Ngomong-ngomong soal beres-beres dan bersih-bersih, aku tuh ngerasa kenapa aku suka banget. Jadi tuh aku ada nonton drama Korea gitu ya. Aku lupa judulnya apa. Terus di situ tuh ada perbincangan aktornya. Dia tuh ngomong kenapa aku suka banget bersih-bersih, karena dia bilang bersih-bersih itu kayak sesuai gitu, effort yang kita kasih sama hasil yang kita dapat. Terus hasilnya tuh nggak pending gitu, kita langsung lihat hasilnya. Dan aku ngerasa iya juga ya, itu kenapa aku juga suka banget bersih-bersih sama beres-beres, karena effort apapun yang udah kita lakuin untuk itu tuh kayak langsung membuahkan hasil gitu saat itu juga. Dan semakin kita effort buat ngebersihinnya, buat ngerapiinnya, ya semakin bersih dan rapi. Beda banget kan ya sama hal-hal lain gitu. Let's say kita bilang kerjaan kantor, kadang dulu aku udah effort kayak gimana, udah berkorban kayak gimana, udah capek kayak gimana, tapi hasilnya gitu-gitu aja dan gak bisa langsung instan dilihat. Walaupun gak ada di dunia ini sebenarnya yang yang memang sesuai seimbang gitu ya, apa yang kita lakuin sama hasilnya. Dan gak semua yang kita inginkan, kita ekspektasikan hasilnya bisa sesuai 100% dan bisa mulus nih sesuai dengan keinginan kita. Nah tapi kalau beres-beres tuh seenggaknya mepet-mepet gitu ya dari apa yang kita ekspektasikan dan kita inginkan, dan sesuai dengan apa yang udah kita lakuin. Balik lagi ke video, ini aku lagi beres-beres ruang keluarga. Itu udah aku beresin ya. Jadi semalam tuh aku habis nyetrika, bekas setrikannya udah aku rapiin, dan baju-bajunya udah aku masukin ke lemari. Ini aku lagi kebut-kebutin sofa aja, karena seperti biasa sofanya penuh dengan remehan makanan dan debu. Dan setelah itu aku langsung sapu-sapu aja rumahnya. Dan ini tuh sebenarnya aku ngerapiin kamar juga, dan yang kamar atas juga bahkan sebenarnya aku rapiin. Tapi biasa ya nggak aku record karena takut videonya kepanjangan dan kalian nanti bosan. Salah satu hal yang bikin bersih-bersih menyenangkan menurutku adalah sambil dengerin musik nih teman-teman. Jadi itu aku di TV, aku pasang YouTube musik, dan itu aku sambil nyanyi-nyanyi sebenarnya. Tapi volume yang di video ini kan aku matiin ya, jadi nggak kedengeran suara aku nyanyi-nyanyi. Jadi tuh enak aja gitu ya, sambil gerak, sambil nyanyi. Itu menurutku kayak healing juga sih gitu. Jadinya dibawa enjoy aja, bersih-bersihnya dibawa enak, jadi seneng gitu ngelakuinnya. Kalau misalkan bersih-bersihnya tuh dianggap beban, dianggap pekerjaan yang memang bikin capek, itu tuh jadi kayak mager gak sih teman-teman? Jadi kayak males gitu ngerjainnya, ya kan? Makanya tuh aku bikin enjoy aja, aku sambil denger musik. Kadang itu aku bahkan sambil ini teman-teman, nonton video gitu loh. Aku sambil nonton, jadi sesekali sambil nyapu aku sambil lihat ke TV. Nah tapi ini tuh berlaku kalau anakku lagi bobot nih teman-teman. Tapi kalau misalkan aku beres-beres ketika anakku udah bangun, itu biasanya aku fokus supaya cepet kerjainnya, karena ada kayak pengawas gitu ya. Anakku yang kayak ngeburu-buruin, pokoknya harus selesai cepat. Nah setelah beres-beres ini, itu tuh aku rencananya mau langsung bangunin anak aku ya teman-teman, karena kan dia masih bobo. Tapi ini tuh udah lumayan siang sebenarnya. Aku takutnya kalau dia bangunnya kesiangan, bobonya juga kemalaman nih nanti malam, dan itu bikin aku lumayan capek. Jadinya mau aku bangunin. Setelah itu mandi dan sarapan. Nah singkat cerita, ini anakku udah rapih ya, udah mandi, sarapan, udah segala macam. Ini kita mau bikin kue teman-teman. Nah bikin kue bareng anak ini menurutku bukan mencari hasilnya yang enak.
hasil kuenya yang ngembang, yang enak itu bukan. Tapi itu aku lebih ke kegiatannya sih yang diincar. Jadi ini tuh kan salah satu kegiatan yang menstimulasi dia juga, melatih motorik dia juga, dan kayak seru aja gitu ya. Quality time bareng anak, ngebonding juga, makin deket sama anaknya. Nah ini udah udah setengah jadi nih. Aku mau bikin brownies, tapi bikin brownies instan aja, karena kan niatnya sekali lagi memang untuk sekalian main sama anak. Makanya di situ ada mainan anakku juga dibawa-bawa. Jadi tuh nanti tinggal masukin brownies instan, telur sama margarin yang udah dicairin. Terus ya udah deh, tinggal dimasukin aja. Oh ya, pakai tambah sedikit air sih. Terus dimasukin ke dalam loyangnya, diratain, terus aku pakein topping kacang almond. Tuh lihat, itu anakku masukin mainan ke oven. Karena ya memang sambil main gitu, kita sambil bikin kue. Dan itu ovennya belum aku mulai panasin ya teman-teman, jadi masih aman. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih, dadah.